Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat sekarang ini kita semua Allah menakdirkan bisa hadir ke majelis yang mulia ini, yaitu untuk berzikir dan belajar ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini Allah menambahkan keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, kami setiap pertemuan akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran lewat tafsir Ibnu Katsir, dan juga kita dikembangkan yaitu melalui kitab hikam. Maka dari itu, sebelumnya mari kita susun kepada musannif yang mengarang kitab hikam, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mari kita membaca khususan Al-Fatihah dulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khususan yai musannif Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita mulai. Di sini kata beliau, tanda mata hati yang buta. Ya, ini sebelumnya kita perlu memberitahu tentang kitab hikam, yaitu dipakai oleh ulama sufi seluruh dunia, Pak. Kenapa? Inti daripada kitab hikam ini supaya kita bermuamalah dengan Allah itu nyaman, Pak. Jadi enak. Sebabnya kitab hikam ini perlu kata-kata bijak yang menuntun kita memperbaiki hati kita yang kotor, dan juga bagaimana cara kita supaya beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad dan sesuai dengan ulama salafus soleh. Maka dari itu ada kata bijak yang disampaikan ulama Kiai Musannif, yaitu Ibnu Athaillah. Apa kata beliau? Tanda mata hati yang buta. Ya. Apa kata beliau? Ijtihaduka fima dumina laka
wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alam timasil basirah minka. Ini Pak. Jadi sesungguhnya untuk mencapai apa-apa yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu. Di samping kelalaianmu terhadap kewajiban-kewajiban yang diamanatkan kepadamu membuktikan butanya mata hatimu. Ini perlu perhatikan suatu contoh seperti rezeki, Pak. Masalah rezeki kita sudah dijamin oleh Allah, tetapi kenapa kita mengejar yang sudah dijamin Allah sampai-sampai kita meninggalkan kewajiban? Ini Pak, sampai-sampai kita meninggal kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Ini kata pengarang kitab hikam ini aneh. Rezeki yang sudah dijamin sampai-sampai kita meninggalkan apa yang diamanatkan kepada kita, Pak. Ini kata ulama sufi Ibnu Athaillah ini. Ini perlu kita pahami supaya kita mengambil ibrah, pelajaran untuk kita semua. Siapa saja yang disibukkan mencari apa yang sudah dijamin Allah seperti rezeki dan meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah, itulah tanda orang yang buta hatinya. Babnya firman Allah, mari buka, perhatikan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 60 dan surat Thaha ayat 132. Ini perlu perhatikan. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang tidak dapat membawa, mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ini kata Allah. Jadi, dan juga di ayat Thaha, ini surat At-Thaha ayat 132. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Ini Pak. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Ya. Ini perhatikan supaya mata hati kita tidak buta, maka kita harus tahu, Pak. Harus paham bahwa Allah yang menciptakan manusia itu hanya untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Ini fitrah ya. Perhatikan. Jadi ibadah harus diprioritaskan. Jangan selalu mengejar yang sudah disediakan oleh Allah. Sampai-sampai kita meninggalkan sholat demi lembur, demi bekerja. Ini aneh katanya yang pengarang kitab ini ya. Dan yang semua kewajiban yang lain-lainnya. Sebab memang sudah jelas Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini harus diprioritaskan, Pak.
Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita semua untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini perlu dipahami. Kerjakan apa yang menjadi kewajibanmu terhadap kami, dan kami melengkapi bagimu bagian kamu. Ya, ini kata Allah. Jadi di sini ada dua perkara. Satu, yang dijamin oleh Allah, maka jangan menuduh atau berburuk sangka kepada Allah. Dua, yang dituntut menjadi kewajiban bagimu kepada Allah, maka jangan abaikan. Dalam sebuah hadis qudsi yang kurang lebih artinya, hambaku, taatilah semua perintahku dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu. Jangan mengajari kepadaku apa yang menjadi kebutuhanmu. Ini hadis qudsi, Pak. Jadi Syekh Ibrahim Al-Khawas berkata, jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin, dan jangan menyia-nyiakan, mengabaikan apa yang diamanatkan kepadamu. Oleh sebab itu, barang siapa yang berusaha untuk mencapai apa yang sudah dijamin dan mengabaikan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kepadanya, maka buta mata hatinya dan sangat bodoh. Ini Pak, keterangan di dalam kitab ini. Sebabnya kebanyakan Pak, kita ini terdorong oleh godaan setan yang terkutuk. Sebabnya rezekinya ini sudah dijamin oleh Allah, kita sampai-sampai meninggalkan sholat karena memburu rezeki. Nah, jadi di sini ini kata Ibnu Athaillah ini memang buta mata hati kita, Pak. Ya, maka dari itu mari kita semua supaya betul-betul kita faham, ada keterusan dalam kitab hikam ini, jangan ikut mengatur. Nah, ini kata ya. Mari jelas kita fahamkan tentang ini. Jangan ikut mengatur. Di sini ada bab yang tertulis dalam kitab hikam ini. Apa kata ulama Athaillah? Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka angka la takum bihi li nafsika. Jadi di sini ini arih, ya, istirahat, enakkan dirimu, pikiranmu dari kesibukan mengatur dirimu dari apa-apa yang telah diatur atau dijamin oleh selain kamu, yaitu sudah dijamin oleh Allah. Jadi tidak perlu ikut sibuk memikirkan, ya. Ini perlu kita pahami karena biar gak terlalu fokus ke rezeki, Pak, ya. Yang dimaksud tadbir, mengatur diri sendiri dalam hikmah ini, yaitu tadbir yang tidak dibarengi dengan tafwid, menyerahkan kepada Allah, ya. Apabila tadbir itu dibarengi dengan tafwid, itu diperbolehkan, Pak. Berarti termasuk menyempurnakan ikhtiar dan meluruskan niat kita. Itu tidak apa-apa, Pak, ya. Cuman sekedar berikhtiar menyempurnakan ikhtiar kita, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, at-tadbiru nisfu ma'isyah. Jadi mengatur apa yang menjadi keperluan itu sebagian hasilnya mencari ma'isyah, ya. Ma'isyah ini penghidupan sehari-hari ini. Jadi jangan ketukar, ya. Jadi hadis ini mengandung anjuran untuk membuat peraturan di dalam mencari fadlnya Allah.
Pengertian tadbir di sini ialah menentukan dan memastikan hasil, karena itu semua menjadi aturan Allah. Alhasil ya, tadbir yang dilarang yaitu ikut mengatur dan menentukan kepastian hasilnya. Nah, jadi masalah pahala, masalah semuanya serahkan kepada Allah. Yang penting kita meluruskan niat dan menyempurnakan ikhtiar kita. Jadi sebagai seorang hamba wajib dan harus mengenal kewajiban, sedang jaminan upah ada di tangan majikan, maksudnya diserahkan kepada Allah ya. Maka tidak usah risau pikiran dan perasaan untuk mengatur, karena khawatir kalau apa yang telah dijamin itu tidak sampai kepadamu atau terlambat sebab ragu terhadap jaminan Allah. Ini tanda lemahnya iman kita, Pak. Maka perlu dipahami, nanti guru kita yang menjelaskan untuk meyakinkan, lebih memantapkan kepada kita semua tentang masalah yang kita bacakan ini. Maka kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalahkan amalan apapun juga. Nah, dapatnya dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu ada Allah untuk ini baru sewaktu-waktu kita jangan sampai spend dengan dilakukan untuk apa namanya berleha-leha sehingga sholatnya pun tertinggal jauh, bahkan hilang. Sehingga kita meninggalkan sholat dengan sengaja, maka akan terjadi maksiat-maksiat yang lain. Ada santri sini yang kedukun tadi, ada ketahuan sama gurunya. Kalau gitu, ya sholatnya terganggu. Ini bila kamu dari suci karena Allah, kalau kamu datang lagi ke tempat di mana Allah melaknatmu, khawatir bisa dilayani. Atas sholatnya memang normal. Sholat ini itu kau tinggalkan dengan sengaja, atau kau akhirkan waktunya di waktu haram, ini bahaya. Sehingga apa terjadi? Ada masjid-masjid lain yang tidak melakukan ya, berada di samping untuk ya, lepaskan dari pernikahan ya, itu disampaikan hal penting untuk mendukung daripada apa yang kami sampaikan. Ada kesamaan apa yang telah disampaikan dengan yang ada di kita. Jadi alhamdulillah dengan selisih adalah ya, halangan awal, istilah halangan awal tetap sejalan dengan para ulama. Ada berapa? Allah berikan berkah kebaikan. Amin. 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 Berikan kebaikan bagi yang kita yang mendengarkan pahala, keberkahan, kebaikan yang maksimal, nanti bisa kita tuai satu kesempatan kepada bagi. Amin. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat